Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tun. Ustadz, kami perlu petunjuk ya Pak Ustadz. Petunjuk itu kan tentunya dari Quran, sudah jelas ya, Quran, hadis gitu. Ada nggak petunjuk lain yang lebih mudah seperti itu Pak Ustadz, yang bisa kita aplikasikan petunjuk itu supaya tidak salah nanti di hadapan Allah seperti itu, yang sehari-hari gitu, apa ada itu Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang petunjuk yang awal itu harus kita ketahui bahwa itu Quran itu petunjuk, sunnah-sunnah Rasulullah itu petunjuk, hadis-hadis Nabi itu petunjuk. Ya, salah satunya dalam Quran diceritakan nih. Iya. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Jadi ini salah satu ayat yang menjadikan bahwa Quran itu petunjuk. Hei kamu sekalian manusia, manusia nih, nggak cuma Islam aja nih, manusia. Telah datang kepadamu yaitu Al-Quran, nyembuh penyakit di dalam dada. Dada itu ada hati, jadi penyembuh penyakit hati termasuknya. Penyakit hati. Nah, itu jelas hati. Nah, ya, kenapa penyakit fisik nggak diuraikan? Karena sebenarnya penyakit fisik itu diawali dari hatinya yang rusak. Oh, itu. Jadi secara fisik penyembuh penyakit kanker ya nggak ada, ginjal ya nggak ada, panu ya nggak ada. Itu diawali dari hatinya yang rusak. Makanya itu kita harus paham penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Dada ada hati. Itu harus ketahui istilahnya. Dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk, ya, Al-Quran itu juga petunjuk apa yang harus kita kerjakan, dari mulai sholat, zakat, kemudian berhaji, termasuk seperti itu. Nah, itu nanti petunjuk secara harfiahnya memang diterangkan di dalam hadis Nabi. Nah, petunjuk-petunjuk ini yang harus kita ketahui, kita tahu, kemudian kita kajian, belajar dengan guru-guru yang baik kan gitu ya. Ya, belajar guru-guru yang baik itu ya guru-guru yang faham, alim kan gitu ya, alim, jangan yang guru-guru yang tiap kali ngomong itu selalu memaki, itu tidak boleh, memaki itu tidak boleh. Jadi kalau belajar dengan guru-guru memaki, dianggap itu benar, ya monggo, haknya masing-masing aja. Tapi bagi kita ya belajar dengan guru-guru yang alim lah ya, baik. Nah, di sini kita tahu bagaimana isi Quran, dan kita mulai mencoba memahami petunjuk Allah itu apa saja selain Quran. Iya. Quran itu tidak ada habisnya sebenarnya. Quran itu tidak ada habisnya. Dari petunjuk, dari jual beli ada, petunjuk untuk rumah tangga ada, petunjuk untuk bercerai ada, kan semuanya ada ya. Betul. Nah, cuma itu petunjuk-petunjuk secara yang jelas, hukum-hukumnya ada, fikih-fikihnya itu ada. Jadi kita ngambil petunjuk-petunjuk yang ringan aja di kehidupan sehari-hari. Di luar kita belajar Quran. Ya, di luar kita belajar Quran, di luar kita membaca Quran. Bacalah Quran dengan tafsirnya, kalau tidak tahu tanya pada gurunya yang baik. Nah, sehingga nanti akan menjadikan pendewasaan untuk memahami agama Islam. Nah, petunjuk-petunjuk sehari-hari itu apa? Salah satunya adalah kamu tuh, kita, nggak usah kamu, kita aja semuanya. Ya, kamu, saya, CC dulu waktu mulai akhir balik kita itu mulai ditulis kesalahan, dicatat, amal soleh dicatat, itu kita amati. Petunjuknya apa? Punya orang tua. Itu petunjuk nomor satu. Dan dalam Quran kita diajarkan hormat dengan orang tua, berbakti dengan orang tua. Kalau orang tua salah jangan dilawan. Itulah salah satu petunjuk orang tua yang kita hadapi sehari-hari, itu petunjuk. Kalau orang tua salah jangan dilawan, itu petunjuknya seperti itu. Ya.
kemudian kamu belajar, kamu dititipi oleh Allah Ta'ala pandai, kepandaian. Nah, kepandaian itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Belajar itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Jangan sia-siakan waktu kamu. Nah, di titik belajar itu yang langka itu adalah berangkat itu dengan bismillah, pulang itu alhamdulillah itu yang jarang. Tetapi ayo diambil mulai sekarang. Jadi belajar itu sendiri juga petunjuk dari Allah Ta'ala yang akhirnya Allah menitipkan kepandaian. Salah satu ilmu lah. Atau banyak ilmu. Ilmu apa saja, mau fisika, mau matematika, mau biologi, mau fisika, mau kimia, mau ilmu agama, semuanya. Itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Agar apa? Nomor satu diketahui bahwa ilmu ini titipan Allah. Jadi jangan diaku-aku. Saya itu pintar karena doa ibuku. Tidak boleh. Walaupun itu kelihatannya bagus. Saya pintar itu karena doa ayahku. Tidak boleh juga. Saya pintar itu atas izin Allah. Boleh. Saya pintar ini titipan Allah. Boleh. Saya pintar ini Allah mengizinkan saya untuk mengetahui sehingga pintar. Tapi orang pintar takwa itu nggak seperti itu ngomongnya. Jadi kalau orang pintar takwa dia nggak akan ngomong tentang kepandaiannya, nggak ngomong. Jadi petunjuk itu sesuatu yang kita lakukan dalam keseharian kita itu Pak. Iya, sesuatu yang ada di kita dan sekitar kita itulah petunjuk. Kamu punya teman. Iya, itu petunjuk Pak. Saya petunjuk. Gimana dengan teman? Bicaralah yang baik. Di dalam Quran ceritakan lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ini harus dengan teman lemah lembut, dengan orang tua lemah lembut, dengan orang dewasa lemah lembut, dengan orang lebih muda dari kita tetap aja lemah lembut. Dengan istri lemah lembut, kan gitu. Artinya Kehidupan sehari-hari itu petunjuk dan menjadi ibadah. Jadi itu bisa menjadi ibadah. Ya sebenarnya kan yang sering kita baca dalam sholat kan jelas dalam Fatihah itu. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Iya. Itu apa? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu sebenarnya diberikan oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk terus-terus. Padahal sholat itu kan maaf-maafkan lima kali sehari gitu Pak Ustadz ya. Di antara sholat ke sholat itu kan kita juga melakukan aktivitas. Itu sebenarnya di antara aktivitas itu Allah sudah memberikan petunjuk jalan yang lurus. Pasti. Itu pasti. Apa coba kamu kerjain apa coba? Iya. Coba apa coba kamu sebutkan? Misalnya kerja nih kan habis subuh jam 8 mulai berangkat kerja. Itu ada petunjuk ke jalan yang lurus di situ Pak? Ada. Yang bagaimana itu Pak Ustadz? Kamu dari berangkat berdoa sampai ke tempat kerja. Sampai ke tempat kerja kamu nggak tabrakan, kamu nggak ada peluru nyasar ke kepala kamu, itu kan selamat, itu petunjuk. Kenapa kamu itu jarang hamdalah, jarang bersyukur? Nggak usah kamu tuh, hampir semua manusia seperti itu. Jangan bernafas ini petunjuk Pak Ustadz? Iya, bernafas petunjuk. Kalau itulah rasa sayang Allah Ta'ala. Makanya kenapa di setiap lini kita hidup itu harus ada Allah. Karena ada nafas itu yang diberikan, tidak given ya, tidak apa, pemberian. Tidak seperti itu. Itu petunjuk. Berarti sebenarnya Allah itu kasih petunjuk setiap manusia. Nggak mungkin Allah ngomong kasih ini loh petunjuk. Nggak mungkin itu ya Pak Ustadz ya? Itu siluman. Yang ngomongin itu sama manusia rata-rata siluman atau jin. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau Allah memberikan petunjuknya dalam Quran. Nah, Ustadz, di masyarakat kita biasanya setiap orang yang mempunyai masalah sesuatu yang tidak baik, misalnya dia kena hukuman mencuri, dia pokoknya salah deh, akhirnya dia berdoa, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, atau saya jalan yang lurus. Nah, padahal Allah selalu memberikan petunjuk. Apa sebabnya orang ini tidak dapat memaknai kalau setiap kejadian itu suatu petunjuk dari Allah? Karena manusia itu yang dinomorsatukan adalah nafsu. Semua manusia rata-rata nafsunya yang dinomorsatukan. Walaupun dia sholat. Contoh, Rasulullah tidak mengajarkan untuk kaya. Rasulullah itu mengajarkan untuk senantiasa menjalankan syariat Islam, tidak mengajarkan kaya. Tapi manusia zaman sekarang, coba kita lihat banyak artikel bagaimana kaya.
bagaimana sukses, bagaimana itu kan nafsu semua. Kalaupun itu diajarkan oleh teman-teman dakwah yang lain, coba mengacu pada Rasulullah. Enggak, Allah juga enggak mengajarkan kaya, enggak. Allah itu mengajarkan takwa. Nah, kalau ada orang yang tidak paham itu petunjuk, nah di titik itulah yang nomor satu adalah nafsunya yang dimunculkan. Nah, pada saat dia itu mencuri, nafsunya ingin punya uang. Pada saat dia digebukin sama polisi, pada saat dia itu ini, baru dia diam di kerangkang sini. Ya saya salah. Nah, titik dia sadar salah, itulah hidayah dari Allah. Sehingga pada saat dia itu ingat ihdinas siratal mustaqim, ini berdoa kepada Allah, tidak boleh kita abaikan. Walaupun dia pencuri, tidak boleh kita abaikan. Walaupun dia itu pembohong, kalau dia sudah bilang seperti itu, dia berdoa kepada Allah. Walaupun dia itu apapun pekerjaan yang hina, dia tetap itu. Kalau dia bilang ihdinas siratal mustaqim, kita tidak boleh menyepelekan, tidak boleh. Dia berdoa kepada Allah, jelas itu. Sehingga pada saat dia begitu, mulailah dia tahu petunjuk-petunjuk sehari-hari, dia paham. Tapi sebenarnya enggak paham, bang, dia itu ingin nafsunya itu terpenuhi. Orang tabrakan itu ya musibah bagi dia, itu petunjuk bagi dia. Petunjuknya kenapa kok bisa tabrakan? Ini dilihat aja. Dia suka mabuk, ya mesti tabrak kalau mabuk sambil minum kan gitu. Dia suka uraan naik motor. Nah, kalau uraan, kalau motor kendaraan di jalan itu rame, ya pasti nabrak lah. Kan seperti itu. Berani dengan orang tua itu yang tidak begitu tersurat. Berani dengan orang tua itu tidak tersurat itu. Tabrakan dia, kakinya patah, itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Kenapa dipatahkan kakinya? Karena diberi nasihat tentang hidup, dia selalu ngeyelnya minta ampun. Wajar kakinya dipatahkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah wajar. Nah, di titik itulah dia itu berpikir, kenapa kakiku patah? Di titik itulah dia mulai merenung. Mudah-mudahan dia difahamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, petunjuk itu di semua hal. Berarti Ustadz, seseorang yang dapat memaknai petunjuk, berarti dia sudah dapat mengendalikan emosi, Ustadz. Insya Allah, kalau dia mengetahui bahwa dunia ini semuanya petunjuk dari Allah Ta'ala, dia memahami kehidupan dirinya, kehidupan tentang apa yang ada dalam Quran dia paham, yang istilahnya sunnah-sunnah Rasul dia paham, akhlak Nabi juga insya Allah paham. Jadi benar-benar dia seperti itu. Kita kasih contoh mamanya. Istilahnya kita minta diberi jalan lurus. Suatu ketika ada masalah, kemudian kita marah, lulus jelas. Kita maunya diberi jalan lurus, dikasih masalah harus diselesaikan secara Islami. Tapi marah lah kan nggak lulus. Dan marahnya itu dianggap marah itu kayak teman-teman kita yang lain, marah itu sudah dianggap normal. Padahal marah itu sebenarnya perbuatan setan, sudah jelas diceritakan dalam hadis Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Berarti kalau marah itu sebenarnya masuk neraka. Nah, kenapa dikerjain? Dan dianggap marah itu sudah menjadi bagian habitnya dia sendiri. Nggak perlu. Kalau orang marah itu karena diprovokat, berarti orang itu adalah setan yang berwujud manusia. Iya. Nggak benar. Yang menggoda supaya marah. Iya benar. Jadi itu petunjuk. Gimana caranya kita itu menyelesaikan itu? Ya pergi dari lingkungan itu. Kan begitu. Tapi kalau dia senang dengan orang yang mukanya merah-merah terus, marah maksudnya. Lah iya, akhirnya dia ikut. Dia ikut sama seperti itu. Dia akan menjadi golongannya seperti itu. Kalau memaknai petunjuk lagi, Ustadz, orang ingin berusaha supaya petunjuk itu cepat dia tangkap istilahnya dari setiap kejadian yang dia alami. Itu apakah itu kan proses, Ustadz? Keimanan seseorang kan proses, Ustadz. Tahap awalnya apa yang mendasari supaya dapat memaknai petunjuk itu, Ustadz? Yang penting kalau menurut saya tetap belajar agama itu jelas, ya baca Quran, baca tafsirnya itu jelas kan gitu nih. Menambah-nambahilah istilahnya, kemudian sunnah-sunnah dari sholat dikerjakan atau puasa. Kemudian yang berikutnya adalah jangan merasa pandai, itu aja. Apapun bentuknya.
mau haji itu momennya diizinkan oleh Allah Ta'ala, tahajud rajin, jangan merasa pandai dengan bisa mengerjakan tahajud setiap hari, tidak perlu. Diizinkan oleh Allah Ta'ala itu Tuhannya rajin, jangan merasa pandai bahwa haji itu jago, dari sejak muda itu duha nggak putus, tidak perlu. Kenapa saya tadi cerita? Walaupun diizinkan oleh Allah, ya, kenapa saya harus bilang begitu? Ya begitulah yang harus diucapkan. Karena kalau Allah tidak mengizinkan haji mengerjakan tahajud dan duha, ya nggak bisa. Iya, ada tuh saya baca di Al-Quran, janganlah engkau bangga telah menjalankan suatu ketaatan. Iya, tidak perlu. Nah, itu kesombongan. Tidak perlu kita seperti itu. Jadi runduklah terus. Insya Allah dari itu nanti hidayah Allah itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, sehingga akan tahu kita itu diberi petunjuk itu tahu, sehingga pada saat kita tahu kita tidak keburu-buru untuk menanggapi ya, merespon itu tidak terburu-buru. Ya, tidak terburu-buru, sehingga oh ya saya harus seperti ini baru dikerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, itu belajarnya itu jangan merasa pintar, apapun, walaupun umpamanya haji itu diberi kepadaan oleh Allah Ta'ala, itu hafal Quran, tidak usah merasa pandai dengan hafalan Quran, tetapi tetap rendah hati. Insya Allah hidayah akan diberikan oleh Allah Ta'ala terus menerus. Nah, di situlah insya Allah tahu petunjuk-petunjuk Allah. Ada orang bertanya baru dijawab. Kalau nggak bertanya ya biasa, ngobrol biasa, normal. Seperti itu. Kan ada orang yang merasa pandai, orang bertanya pada orang lain, dia yang menjawab. Nah, itu banyak yang kasus seperti itu. Sangat banyak sekali. Jadi kita tidak perlu yang seperti itu. Kalau mau diprovokasi untuk marah, pergi dari situ. Kan begitu cara-cara yang baik. Kalau kita dizolimi, maafkan. Kalau kita dizolimi, maafkan. Itu cara-cara Allah. Itu petunjuknya dizolimi. Iya, akhirnya kalau kita memaafkan, didoakan agar dosa-dosanya diampuni, kita itu insya Allah pada detik itu kita mulia di depan Allah Ta'ala. Pada detik itu. Jadi jangan berpikir mulia itu pada detik itu dan selanjutnya tidak bisa. Nilai itu macam-macam. Kadang Haji J itu saat ini Al-Jabar itu nilainya 8. Suatu ketika minggu depan bisa aja 4. Karena apa? Nggak tahu Haji J itu, loh kenapa dapat 4? Karena bisa jawab, kamu kan pinter nih Ji, kenapa dapat 4? Diam aja. Nggak taunya memang di rumah nggak bisa belajar. Kenapa? Dikoyak-koyak sama istri Haji J lah, kan nggak bisa belajar. Kan gitu. Jadi kan macam-macam. Jadi istilahnya kemuliaan itu tidak bisa ditarget bahwa hari ini mulia kemudian berikutnya mulia. Tidak bisa seperti itu. Titik itu menjalankan suatu kebaikan dan didasarkan karena Allah Ta'ala, dan kebaikan itu dijaga. Jangan sampai kita itu berbicara tentang kebaikan kita. Dan itu insya Allah mulia di depan Allah Ta'ala. Sampai kapan kita bisa menjaga? Ayo kita jaga terus menerus. Nah, sama petunjuk Allah Ta'ala itu untuk kita ketahui, ya seperti itu. Apapun bentuknya petunjuk Allah. Bukan kita mau merasa pandai, enggak. Dan banyak orang yang merasa pandai, banyak sekali. Nah, Ustadz, kalau kan dikatakan Al-Quran itu adalah petunjuk, Ustadz. Banyak orang untuk mendapatkan petunjuk itu dengan membaca Quran aja. Apa demikian, Ustadz? Iya, secara ilmunya ya. Tapi kan kalau dia hanya membaca Quran kemudian dia tidak paham, sama aja dia membaca Quran tidak paham, benar-benar bisa tidak paham. Karena apa? Karena memang banyak yang di Quran itu kan ada yang jelas, ada yang kurang jelas, ada yang tidak jelas, padahal itu sebenarnya jelas semua. Seperti itu. Nah, di titik itulah kita butuh guru-guru yang faham, menafsirkannya faham. Kan gitu. Contoh, saya kasih contoh. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan oleh buah tanganmu sendiri. Paham ya, Ci? Semua orang Islam di dunia ngerti. Udah jelas ini. Tapi pada saat aplikasi nggak mau ngakuin. Karena apa? Karena dia merasa dia nggak pernah dosa.
Lah, ini kan jelas dia secara tekstual ngerti dia, tapi pada saat aplikasi menolak. Insya Allah petunjuk itu di kita hidup itu setiap saat diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kita berkumpul di sini juga diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Apa petunjuknya? Kalau kita kajian ini mudah-mudahan kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Amin, amin. Senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah seperti itu. Karena itu petunjuknya dari kajian-kajian seperti ini. Tidak bisa istilahnya orang itu dengan hanya begini terus hasilnya nanti begini. Tidak bisa. Orang itu harus benar-benar paham. Dan orang itulah nantinya masuk ke ranah wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyaklah kamu mengingat Allah agar beruntung. Nah, mengingat Allah itu apa? Sehingga setiap saatnya kita itu ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat tidak cuma hanya zikrullah, tetapi ingat perilaku-perilaku kita itu tertata rapi. Karena yang contoh itu Rasulullah, tidak yang lain. Contoh Rasulullah tertata rapi. Istri baik ya kita hormati, istri capek ya kita bejeti, istri rewel ya tetap dinasehati, seperti itu. Nah, ini yang harus mengerti. Anak yang rewel dilihat dulu. Ini anak kok rewel, kayaknya kayak saya. Ya mohon ampun pada Allah Ta'ala, genetik kita itu ada di anak. Insya Allah seperti itu. Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan dari petunjuk itu agar dia menjadi ibadah itu Pak Ustadz? Kan seperti disebutkan dalam Quran itu, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kan berarti tidak ada lain perbuatan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kan gitu Pak Ustadz, ya? Makanya kan semuanya gitu. Makanya kayak minum, sebelum minum berdoa atau minimum bismillah. Itu kan jadi ibadah. Iya, Ustadz, kemudian ya? kamu ngomong kamu di depan Haji C tertib. Ngomong kamu di luar Haji C kurang tertib. Itu sudah jadi ibadah otomatis Pak. Lah kalau memang itu kamu tertib di Haji C ibadah. Tapi tertibnya kamu itu hanya nutupin kamu atau memang kamu mau tertib? Ya, itu kan itu bisa menjadi ibadah. Ya. Tapi kalau kamu ketemu sama perempuan lain, omonganmu kacau. Lah kan nggak tertib. Nah, itu rusak itu nanti. Berarti otomatis seperti itu ya Pak Ustadz? Lah kan kita deket sama Allah akhirnya kan ngerti, sehingga kita mau ngomong apa kan kita harus memahami yang mau kita omongkan itu kan nggak boleh walaupun umpamanya kita itu dakwah terus dakwah itu ngomongannya kocar kacir jelek itu kan nggak boleh. Merendahkan penjual yang lain misalnya gitu, merendahkan orang lain lah gitu ya. Merendahkan orang lain kan nggak cuma penjual aja, macam-macam. Entah penjual, entah itu dokter, entah itu wanita, entah itu sinden, entah itu siapa, kan seperti itu. Itu kan tidak menjadi ibadah tapi bagi yang mendengar itu apa bisa menjadi petunjuk dan menjadi ibadah? Kalau itu diketawain dan menjadikan ketawa itu, dia sama hatinya kesat, hatinya keras, dia tidak dapat hidayah. Berarti petunjuk itu dari diri kita, dari interaksi orang-orang bisa menjadi petunjuk Pak Ustadz? Iya, dia datang ke situ itu untuk apa? Dia datang ke kajian itu untuk apa? Dia datang ke majelis itu untuk apa? Kan begitu. Iya. Kalau dia datang ke majelis hanya dengerin tok ya, dia taunya dengerin. Kalau dia hanya datang ke majelis itu masuk surga, lah nggak bisa. Iya, benar. Kajiannya itu harus diaplikasikan. Kalau hanya denger tok gini makan pulang, ya kan kelihatannya dia tiap minggu kajian. Tapi hasilnya apa? Iya. Dekat dengan Allah yang mana? Dekatnya dengan Allah Ta'ala. Begitu pulang kajian, telat sedikit sama istri ribut kira-kira gitu kan, nggak jadi ibadah jadinya. Nah, ya. Loh kan sebenarnya ribut itu sendiri kan petunjuk dari Allah Ta'ala. Kalau paham ya. Nah, ya kan harus paham. Kalau memang orang mau takwa kan harus paham. Harus paham. Karena dia setiap sholat itu selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Itu kan jelas dia berdoa. Tapi dikasih petunjuk nggak ngerti. Memang harus ada guru yang bisa paham memberikan petunjuk itu. Jadi inilah yang harus kita ketahui, petunjuk kita itu ada di sekitar kita semuanya untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tadi wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun itu ingat bahwa kita itu harus semuanya itu
Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ya perilaku, ya ucapan, ya pikiran, ya semua tindakan. Itu mencerminkan bahwa kita itu Islam. Kita mengerjakan syariat Islam. Kita mengerjakan agar kita itu dekat dengan Allah. Sehingga pada saat tersebut dikatakan oleh Allah Ta'ala, agar kamu beruntung. Beruntung itu apa? Nah, itulah namanya beruntung, itu surga. Berarti Ustaz, petunjuk itu didapatkan oleh seseorang tergantung dari keimanan seseorang. Insya Allah. Itu yang membedakan. Itu yang beda. Berarti untuk mendapatkan petunjuk, orang itu harus beriman atau menguatkan imannya dulu. Insya Allah, menuhankan Allah. Jadi jangan punya Tuhan-Tuhan yang lain. Mau Tuhan buku, mau Tuhan otak, mau Tuhan mulut, mau Tuhan jabatan, mau Tuhan orang itu menuhankan, itu nggak perlu. Enggak, itu iman kita akan rusak kalau sudah seperti itu. Walaupun kita minta bantuan orang lain, iya, tapi kita tahu ini minta bantuan. Kalau dia memberi, alhamdulillah, berarti saya dibantu orang itu atas izin Allah. Lah kan begitu ceritanya. Cuma ayo kita menjadi orang yang memahami petunjuk demi petunjuk dari Allah Ta'ala tersebut dengan lapang dada. Petunjuk itu bisa musibah, itu juga petunjuk dari Allah Ta'ala. Petunjuk itu musibah agar kita itu kembali ke jalan Allah, memohon ampun. Petunjuk itu salah satunya enak, diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Tahu, jangan merasa nikmat itu dari yang saya lakukan. Nikmat ini turun karena sholat saya, nikmat turun karena doa saya, nikmat turun karena tahajud saya. Salah. Nikmat itu jelas dari Allah Ta'ala. Ma sabaka min hasanati faminallah. Itu ayat itu harus difahami, bahwa semua nikmat yang kita terima itu dari Allah, bukan kita mau mengaku-ngaku itu milik kita. Enggak. Nah, itulah iman, Ji. Itulah iman yang tadi Haji tanya, iman. Nah, itulah iman. Tapi kalau seorang masih bilang bahwa saya begini karena sholat saya begini karena bacaan saya begini karena, oh itu salah. Salah, insya Allah salah. Karena sudah dijelaskan, ma sabaka min hasanatin famin Allah. Itu sudah jelas. Jadi harus paham bahwa semua nikmat yang diterima kita itu dari sisi Allah, dari Allah, bukan dari kita. Kita hanya mengerjakan ibadah-ibadah. Kita berdoa, monggo. Berdoa, memuji Allah, berdoa, muji Allah. Berdoanya apa? Banyak-banyaklah mohon ampun, banyak-banyaklah bersyukur. Udah itu aja. Seperti itu. Nah, insya Allah nanti kita akan dituntun oleh Allah Ta'ala menuju betul-betul jalan yang lurus, jalan yang menuju ke arah surga. Kan begitu. Jadi memang sulit, tetapi ayo kita kerjakan yang sulit-sulit. Insya Allah kalau sulit kita kerjakan, insya Allah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian detail sekali penjelasan dari guru kita mengenai petunjuk yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu melalui tayangan ini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.